Bunga di halaman rumahmu ini mungkin terlihat cantik, tapi satu petikan saja bisa menghentikan detak jantungmu. Hari ini kita akan mengungkap sisi gelap dari bunga-bunga paling mematikan di dunia. Kenapa bunga beracun ada? Kalau dipikir-pikir, bunga seharusnya tidak perlu beracun. Mereka tidak bisa berlari, tidak bisa menggigit, tidak punya cakar. Lalu mengapa tanaman menghasilkan racun? Jawabannya sederhana. Untuk bertahan hidup. Selama jutaan tahun evolusi, tanaman menghadapi ancaman dari hewan pemakan tumbuhan. Jika tidak memiliki perlindungan, mereka akan habis dimakan. Karena itulah banyak tanaman mengembangkan senjata kimia. Bukan senjata seperti yang digunakan manusia, melainkan senyawa beracun yang dapat membuat hewan sakit setelah memakannya. Racun tersebut bekerja sebagai sistem pertahanan alami. Namun terkadang, sistem pertahanan itu juga dapat membahayakan manusia. Oleander, pembunuh berwajah cantik. Jika ada penghargaan untuk bunga paling berbahaya yang sering ditanam manusia, oleander mungkin menjadi salah satu kandidat terkuat. Bunga ini sangat populer sebagai tanaman hias. Warnanya cantik, perawatannya mudah, dan dapat tumbuh hampir di mana saja. Namun di balik keindahannya, tersembunyi racun bernama oleandrin. Yang mengejutkan, seluruh bagian tanaman ini beracun. Daun, batang, akar, bunga, bahkan getahnya. Oleandrin termasuk kelompok racun yang memengaruhi kerja jantung. Dokter menyebutnya zat yang bisa langsung mengacaukan irama jantung. Senyawa ini dapat mengganggu irama jantung hingga menyebabkan kondisi serius. Karena itulah para ahli sering memasukkan oleander ke dalam daftar tanaman hias paling berbahaya di dunia. Ironisnya, banyak orang menanamnya karena keindahannya. Foxglove, bunga yang menjadi obat dan racun. Sekarang kita bertemu bunga yang lebih unik lagi. Namanya Foxglove atau digitalis. Bunga ini memiliki bentuk menyerupai lonceng berwarna ungu yang menjuntai indah. Namun Foxglove memiliki cerita yang berbeda. Karena racunnya justru menjadi dasar pembuatan obat jantung modern. Terdengar aneh? Memang. Namun begitulah dunia farmasi bekerja. Banyak obat berasal dari racun yang digunakan dalam dosis sangat kecil. Foxglove mengandung senyawa digitalis yang memengaruhi aktivitas jantung. Dalam dosis yang tepat, ia bisa menjadi obat. Namun dalam dosis yang salah, ia dapat menjadi racun berbahaya. Ini adalah contoh sempurna bagaimana batas antara obat dan racun terkadang hanya soal jumlah. Kecubung, bunga yang membuat orang berhalusinasi. Di Indonesia, nama kecubung cukup terkenal. Bahkan beberapa tahun terakhir sempat menjadi berita karena kasus keracunan. Kecubung dan bunga trompet mengandung zat seperti atropin, skopolamin, dan hyoscyamin. Senyawa-senyawa ini dapat memengaruhi sistem saraf manusia. Gejalanya bisa berupa kebingungan, halusinasi, kehilangan orientasi, detak jantung meningkat, hingga kondisi darurat medis. Yang membuatnya berbahaya adalah karena bunganya terlihat begitu eksotis dan menarik. Padahal hampir seluruh bagian tanaman dapat mengandung racun. Mengapa racun tanaman bisa mempengaruhi manusia? Ini pertanyaan menarik. Bukankah racun itu dibuat untuk melawan hewan? Kenapa manusia ikut terkena? Karena tubuh manusia dan hewan memiliki banyak sistem biologis yang mirip. Misalnya sistem saraf, sistem jantung, dan berbagai reseptor kimia dalam tubuh. Ketika racun tanaman masuk, ia dapat mengganggu sistem tersebut. Seolah-olah seseorang meretas program biologis tubuh kita. Akibatnya muncul gejala seperti mual, muntah, pusing, kejang, gangguan irama jantung, atau halusinasi. Alam tidak peduli apakah sesuatu cantik atau berbahaya. Manusia sering menganggap sesuatu yang indah pasti aman. Namun alam tidak bekerja seperti itu. Bagi alam, tujuan utama bukan menjadi cantik, melainkan bertahan hidup. Warna-warna cerah yang kita anggap indah, bisa jadi hanyalah cara tanaman menarik penyerbuk. Sementara racunnya digunakan untuk mengusir pemangsa. Dengan kata lain,
Keindahan dan bahaya bisa hidup berdampingan. Apakah kita harus takut? Tidak. Tujuan mempelajari bunga beracun bukan untuk takut terhadap alam, melainkan untuk memahami alam. Sebagian besar kasus keracunan terjadi karena ketidaktahuan, konsumsi sembarangan, atau penggunaan tanaman tanpa pemahaman yang benar. Selama kita mengenali tanamannya dan tidak sembarangan mengonsumsi bagian tanaman yang tidak dikenal, risikonya sangat kecil. Ketika melihat bunga yang cantik, kita sering hanya melihat warnanya. Kita mengagumi bentuknya. Kita menikmati aromanya. Namun di balik setiap pelopak yang indah, terkadang tersimpan hasil jutaan tahun evolusi. Sebuah sistem pertahanan yang begitu efektif, hingga mampu memengaruhi tubuh manusia. Oleander, foxglove, kecubung, dan berbagai bunga beracun lainnya adalah pengingat bahwa alam selalu memiliki dua sisi. Satu sisi memukau, dan satu sisi yang menuntut kita untuk berhati-hati. Karena di alam, tidak semua yang cantik aman, dan tidak semua yang berbahaya terlihat menakutkan. Jika kalian suka konten seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya, agar kalian bisa terus mendapatkan informasi menarik lainnya. See you and bye-bye. Mago.